Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan perenungan kita dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan kali ini kita akan fokus pada ayat 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setelah Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa semua yang terjadi atas dirinya, menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati, adalah penggenapan apa yang telah dituliskan oleh kitab suci, Yesus meneguhkan misinya. Dalam namanya, dalam nama Kristus yang bangkit itu, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menyatakan misinya. Ia yang mengambil rupa menjadi manusia, menderita dan mati di kayu salib dan bangkit. Untuk apa? Untuk mempertobatkan manusia dari dosa dan mengaruniakan pengampunan atas dosa. Injil mengungkapkan secara jelas sejak awal, mulai dari berita kedatangan Yesus dan di sepanjang pelayanannya hingga di atas kayu salib. Kepada Yusuf, malaikat menyatakan, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pembebasan dari dosa. Kepada orang lumpuh, Yesus berkata, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lukas 5 ayat 20. Kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengecam Yesus ketika ia makan bersama-sama dengan para pendosa, Yesus berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Misinya pertobatan orang berdosa. Lukas 5 ayat 32. Dan di atas kayu salib, bagi mereka yang menyalibkan dan menghujatnya, Yesus berdoa, Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka atas dosa mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Namun sebelum kebangkitannya, inilah yang dipertanyakan, digugat oleh para pemimpin agama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita lihat misalnya dalam Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itulah pertanyaannya. Sungguhkah ia Sang Mesias? Sungguhkah ia Allah yang berkuasa mengampuni dosa? Bahkan kematiannya di Jumat Agung telah mengguncangkan iman para murid dan mereka yang menaruh percaya kepadanya selama ini. Dan Paskah menyatakan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Maka kebangkitannya menyatakan semua ucapannya, semua klaim Yesus terbukti benar. Ia sungguh Sang Mesias. Ia adalah Allah yang benar-benar berkuasa mengampuni dosa. Pertobatan yang membuahkan pengampunan dosa hanya ada
di dalam nama Yesus yang bangkit itu. Pertobatan, pengampunan dosa hanya ada di dalam namanya. Itu perenungan pertama kita. Dan sekarang mari kita lihat ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa setiap murid Kristus, setiap orang Kristen adalah saksi. Dan apa isi kesaksiannya? Isi kesaksiannya memberitakan misi Allah, misi Yesus datang ke dunia, pertobatan dan pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dari perikop ini ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan dan renungkan tentang seorang Kristen, seorang murid Kristus adalah saksi. Pertama, saksi adalah seorang yang mengalami dan hidup dalam pertobatan dan pengampunan dosa itu. Siapakah yang disebut seorang saksi? Saksi seorang yang mengalami betul, melihat, mengalami, dan itulah kekuatan ketika berita itu disampaikan. Saksi bukanlah katanya. Saksi bukanlah kayaknya sih seperti itu. Saksi bukanlah dengar-dengar sih begitu. Atau hanya sekedar omongan apa yang dia dengar. Tetapi saksi mengalami dan menghidupi. Saudara-saudaraku terkasih, kamu adalah saksi. Dan kesaksian adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Menjadi saksi, pertama-tama menghidupi pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, beberapa hari lalu dari IG story seorang teman, ia mengutip seorang hamba Tuhan dan saya baca kira-kira begini bunyinya. Kalau tidak serius komitmen untuk bertobat, nggak serius meninggalkan dosa, berbagai kecanduan, nggak usah ngomong deh. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Awalnya saya pikir, kok satir banget ya. Bahkan sarkasme gaya bahasanya. Tetapi kemudian ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, kebangkitan Yesus menegaskan, tidak ada misi lain. Sejak dari awal adalah pembebasan manusia dari dosa. Maka beritanya adalah pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Seorang saksi harus mengalami dan menghidupi pertobatan dan pengampunan dosa itu. Kedua, kalau kita bandingkan ayat 36 sampai 42 dengan ayat 44 sampai 48, maka kita bisa melihat bahwa dasar kesaksian bukan hanya pengalaman, tetapi apa yang terutama adalah firman Tuhan. Apa yang membuat kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit? Seperti murid-murid pertama, Lukas melaporkan ketika Yesus berdiri di tengah-tengah para murid, tidak serta-merta membuat mereka langsung percaya. Ayat 37 kita melihat mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bahkan sekalipun Yesus sudah berkata kepada mereka, "Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah." Itu ayat 39. Dan kemudian ayat 40, Yesus juga memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Namun ayat 41 dicatat, mereka belum percaya karena bercampur antara girangnya dan masih heran apa yang terjadi. Lalu ayat 42 dan 43, Yesus meminta dan makan ikan goreng di depan mata mereka. Bukankah seharusnya pengalaman itu sudah cukup untuk membuat mereka percaya? Tetapi nyatanya tidak. Ternyata Yesus melanjutkan dengan menunjukkan bahwa kebangkitannya tersebut didasarkan pada kitab suci, firman Allah yang tertulis. Semua apa yang terjadi mulai dari penderitaan, kematian, dan kebangkitannya itu adalah penggenapan apa yang telah ditulis oleh kitab suci. Apa yang telah dikatakan Yesus ketika mereka masih bersama-sama. Dan ayat 45 ini merupakan kuncinya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Firman Tuhan mendahului dan mendasari pengalaman. Dan bahkan firman Tuhan menguji pengalaman beriman. Jadi bukan hanya pengalaman, tetapi terutama kesaksian kitab suci lah yang membuat para murid percaya kepada kebangkitan dan memahami apa makna kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, bukankah kebenaran ini jauh lebih penting bagi kita saat ini yang tidak melihat Yesus secara fisik, secara langsung? Alkitab mengajarkan bahwa iman yang sejati timbul bukan hanya dari pengalaman. Pengalaman perlu dan penting, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu firman Tuhan. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dalam pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang sejati timbul terutama dari mendengar firman. Dan yang ketiga, kuasa, efektivitas kesaksian Kristen bersumber dari Allah sendiri. Ayat 49, Yesus berkata, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini menyiratkan tanpa kuasa Tuhan, pemberitaan dan kesaksian adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dan Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan memperlengkapi dan memberikan kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 meneguhkannya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa kesaksian itu hanyalah bersumber dari Roh Kudus. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid pada hari Pentakosta. Ketika pencurahan Roh Kudus atas mereka, mereka menerima kuasa untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan kebenaran ini juga berlaku bagi kita. Kepada semua orang percaya dikaruniakan Roh Kudus, sumber kuasa dalam menghidupi dan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Seringkali kita merasa apa yang saya bisa saksikan. Bahkan di dalam perjuangan kita untuk menghidupi pertobatan dan hidup di dalam kasih karunia pengampunan dosa, untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, seringkali kita berdalih kita masih hidup dalam dunia yang berdosa.
Namun kebenaran ini seharusnya memberikan kekuatan kepada kita, bahwa setiap orang percaya dikaruniakan Roh Kudus. Dan itulah yang memampukan kita, memberikan kuasa kepada kita. Pertama, untuk mengalami kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Dan kedua, untuk menjadi saksi yang memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diberikan dan mendiami kehidupan setiap orang percaya adalah Roh Kudus yang berkuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Roh Kudus itu juga yang memberikan kuasa kepada kita untuk mengalami kehidupan yang terus-menerus dibaharui di dalam pertobatan dan menjadi saksi, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, Paskah, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan dan pengampunan dosa hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Merayakan Paskah, apa artinya? Kembali kita diingatkan dan diteguhkan akan firman Tuhan. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Paskah mengingatkan kita kembali. Seorang Kristen, murid Kristus, menghidupi dan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus yang telah bangkit. Kamu adalah saksi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.